Tetapi saudara-saudara, yang mampu membuat kita untuk mengambil kekuatan energi dari keluarga adalah yaitu saat kita dipahami, dimengerti, dikasihi, disayangi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya boleh menyapa Anda kembali. Izinkan saya seorang pastor, seorang romo, untuk mendoakan Anda di awal video ini. Izinkan saya untuk mendoakan keluarga-keluarga Anda semua. Mari, satukan iman Anda, harapan Anda, permohonan Anda dengan doa-doa saya. Sebut nama Yesus. Percayalah bahwa Yesus adalah pribadi yang maha mendengar, maha tahu. Yesus adalah Tuhan yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih bahwa kami telah Engkau kasihi dan cintai sedemikian rupa. Kasih-Mu dan cinta-Mu juga hadir dalam keluarga kami secara nyata. Terima kasih ya Bapa untuk rahmat-Mu itu. Saat ini banyak keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu ini sedang menderita aneka macam persoalan, sedang berbeban berat. Kami mohon ya Bapa, tolonglah, turunkanlah kekuatan-Mu dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar dari masalah-masalah kami. Jamahlah mereka yang sakit, jamahlah mereka yang sedang mencari rezeki untuk keluarganya. Jamahlah mereka yang sangat memerlukan bantuan dan doa-doa kami. Bapa yang kudus, jangan biarkan keluarga kami terpecah belah. Dalam nama Yesus, ikatlah kesatuan, kesetiaan, dan rahmat-rahmat boleh mengalir dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda menonton video ini di hari Sabtu maupun Minggu, artinya di hari weekend, apalagi di hari libur, coba tulis di kolom komen, Anda kalau weekend itu ngapain aja sih? Apakah Anda berkumpul dengan keluarga Anda? Apakah masih ada makan bersama di tengah keluarga? Apakah ada kegiatan bersama? Entah ke mall, kuliner bareng, atau olahraga bareng. Memupuk kesatuan kebersamaan di dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Saudara-saudara, apakah Anda tahu yang namanya keluarga adalah sebuah esensi kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita umat ciptaannya ini. Keluarga betul-betul bisa menjadi penopang dasar hidup kita. Bahkan bisa dikatakan keluarga juga menjadi penentu bagaimana hidup kita di kemudian hari. Tetapi sayangnya saudara-saudara, banyak sekali orang-orang justru malah menjadikan keluarga sebagai sumber malapetaka. Keluarga yang cekcok, keluarga yang berantakan, keluarga yang penuh dengan KDRT, kata-katanya kasar, tidak ada kesetiaan, malah meninggalkan luka yang teramat dalam, bahkan sangat sulit untuk disembuhkan. Saudara-saudara, apakah Anda tahu kunci bagaimana kita bisa menarik kekuatan dari keluarga kita? Ternyata bukan rumah yang mewah di mana kita tinggali bersama-sama sekian tahun. Bukan itu. Bukan juga harta benda yang kita bangga-banggakan. Bukan juga nama besar keluarga. Tetapi saudara-saudara, yang mampu membuat kita untuk mengambil kekuatan energi dari keluarga adalah yaitu saat kita dipahami, dimengerti, dikasihi, disayangi oleh pribadi-pribadi yang dikirimkan Tuhan buat kita ini. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membahas teks-teks kitab sucinya, saya mau memperkenalkan barang baru dalam kamar saya, yaitu sebuah pot. Jadi ini goodie bag atau bingkisan ulang tahun keponakan-keponakan saya yang kembar, Ana dan Ella, usianya 7 tahun. Ketika mereka ulang tahun, mamanya kasih ini, goodie bag. Bukan makanan, bukan ciki, bukan mainan, tetapi sebuah starter kit. Jadi ada pot, ada benih, benihnya ini rumput kucing namanya, ada media tanam atau tanah.
Jadi terus ada instruksinya, benihnya harus direndam 8 jam. Lalu setengah dari media tanamnya dimasukkan ke dalam pot, benihnya setelah 8 jam dimasukkan, lalu ditimbun oleh media tanam. Nah, ini baru 3 hari. Setelah saya lihat, kok media tanamnya atau tanahnya itu kok menyembul keluar. Karena apa? Benihnya mulai tumbuh di dalam. Saudara-saudara, itulah gambaran yang cocok untuk keluarga. Bagaimana rahmat, kekuatan Allah, berkat-berkat kita boleh betul-betul berkembang luar biasa kalau kita memiliki support system yang mendukung pertumbuhan kita sendiri. Nah, dari situ saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tergantung bagaimana kita menyelesaikannya. Apakah sendiri-sendiri atau dengan kekuatan keluarga. Mulai sekarang maksimalkan kekuatan dalam keluarga Anda yang betul-betul mengalir dari surga. Tuhan yang memilihkan kita masuk ke keluarga-keluarga yang kita hidupi saat ini. Misalnya doa bersama. Ketika ada masalah besar, doa bareng-bareng. Itu menjadi kekuatan buat kita. Saling memahami, saling mengerti, saling membantu. Saling mencintai satu sama lain. Itulah kekuatan dalam keluarga. Mengapa saya katakan seperti itu? Ada kaitannya dengan kisah Menara Babel. Anda bisa temukan dalam kitab Kejadian bab 11 ayat 1-9. Pada waktu itu, bangsa manusia satu bahasanya. Mereka menemukan sebuah teknologi peradaban, yaitu menemukan batu bata dan aspal. Dengan teknologi ini, mereka membangun sebuah menara yang sangat tinggi, sehingga puncaknya menyentuh ke langit. Lagi-lagi saudara, manusia salah menggunakan kekuatannya. Manusia malah jatuh lagi dalam kesombongan, mau menyamakan diri dengan Allah, mau mensejajarkan diri dengan Allah. Alhasil saudara-saudara, manusia dihukum. Kalau Anda lihat di bab 11 ayat 5 kitab Kejadian. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, mereka ini satu bangsa dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Saudara-saudara, apakah Anda menyimak kalimat terakhir ini? Mulai dari sekarang, apapun rencana mereka, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Artinya, manusia kalau betul-betul saling bergandengan tangan, seluruh umat manusia bekerja sama, tidak ada satu pun rencana mereka yang gagal. Nah, sayangnya manusia menggunakan keberhasilan mereka, akal budi mereka, kemampuan mereka pada tempat yang salah. Lalu Tuhan pun menghukum mereka dengan mencerai-beraikan bahasa-bahasa mereka. Dari situ saudara-saudara, andai kata manusia kembali bergandengan tangan, bersatu, menggunakan kekuatan kebersamaan mereka secara positif, pasti semua rencana-rencana mereka akan berhasil. Nah, saudara-saudara, dari situ kita kembali ke tema keluarga. Orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang menjadi support system dengan kita, andai kata ada kebersamaan, ada kesetiaan, ada kesatuan, saling mencintai, seia sekata, betul-betul dalam segala lika-likunya. Apapun tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga pasti bisa dilalui dalam kebersamaan. Nah, luar biasa bukan saudara-saudara? Maka lihatlah keluarga Anda sekali lagi. Perjuangkanlah keluarga Anda. Kalau penonton Bible Learning saat ini sedang goyang, sedang berpikir untuk bercerai, sedang mau pisah ranjang, sedang mau pergi, masa bodoh dengan keluarganya. Coba lihat kembali kekuatan yang boleh mengalir kalau kita bersama-sama, tidak terpecah belah. Kalau keluarga ada saling mengasihi, keluarga ada saling berkorban satu sama lain, kekuatannya akan luar biasa. Nah, saudara-saudara, dari situ saya mau memperkenalkan satu tokoh kitab suci yang sudah sangat familiar untuk Anda.
sering Anda mendengar, bahkan video Bible Learning selama 2 minggu ini membahas tokoh ini, yaitu penulis Injil Markus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Anda pasti pernah membaca Injil Markus, sebuah Injil yang luar biasa. Singkat, padat, jelas, penuh dengan misteri yang siap dibongkar oleh para pembacanya. Banyak sekali petunjuk-petunjuk, kisah tentang hidup Yesus, karyanya, mukjizatnya, dan juga tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh para murid-murid Yesus, para pengikut Yesus. Bagaimana kuasa Tuhan betul-betul bekerja dalam diri setiap umatnya. Tetapi yang saya mau bongkar pada hari ini adalah bukan soal masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Kristus ini. Tetapi saya mau memperkenalkan Anda pada siapa Markus itu. Mari berkenalan dengan Markus. Ternyata, nih bocoran ya, Markus ini pribadi yang luar biasa dalam gereja perdana. Karena apa? Dia dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Support sistemnya luar biasa. Maka tidak heran dia mampu berkembang, mampu bertransformasi secara luar biasa. Dia mengenal Yesus Kristus. Dia betul-betul bisa menuliskan semua kisah-kisah tentang Yesus Kristus. Supaya kita, para pembacanya, menjadi percaya, yakin, memperoleh kekuatan dari Sang Sabda. Injil Markus. Nama Markus adalah Yohanes Markus. Dari mana bisa dikatakan seperti itu? Jadi ada seorang uskup bernama Papias. Dia adalah seorang uskup dari Hierapolis di Frigia. Dia lahir sekitar tahun 60 sampai 130. Artinya dia sejaman dengan Injil Markus ketika Injil Markus ditulis. Nah, Uskup Papias ini karena dia sejaman dengan penulis Injil Markus, maka kesaksiannya sangat berbobot dan bisa dipercaya. Dia mengatakan bahwa Yohanes Markus yang adalah teman seperjalanan Paulus, dialah penulis Injil Markus. Uskup Papias juga memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa, bahwa Yohanes Markus ini selain menjadi teman seperjalanan Paulus, tetapi dia juga adalah seorang penerjemah bagi Petrus. Jadi Petrus ketika berbicara kepada orang-orang bukan Yahudi dalam bahasa Yunani, diterjemahkan oleh Yohanes Markus ini. Termasuk juga soal membaca, soal menulis, semua dibantu oleh Yohanes Markus. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudara, pribadi Yohanes Markus ini dikelilingi oleh 2 soko guru gereja yang luar biasa, Paulus dan Petrus. Makanya tidak heran saudara-saudara, Markus bisa menulis kisah tentang hidup Yesus sebegitu hidupnya, begitu menariknya, begitu memukaunya. Karena apa? Sumber-sumbernya luar biasa. Orang-orang terdekat dari Yesus. Kemudian juga dikatakan, Yohanes Markus ini mempunyai seorang ibu yang tinggal di Yerusalem. Wow, berarti Yohanes Markus tinggal di Yerusalem karena keluarganya tinggal di Yerusalem. Apakah Anda tahu siapa nama ibu dari Markus ini? Anda pasti akan kaget. Namanya adalah Maria. Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12. Dalam bahasa Yunani dibacakan begini. Sunidon te elten epiten oikian Marias tes metros Ioannu tu epikalumenu Marku. Dalam bahasa Inggris ditulis, thinking about that, he came to the house of Mary, mother of John, whose surname was Mark. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasanya bahwa Markus ini sejak dia kecil, dia tinggal di Yerusalem, pusat peribadatan, pusat kerohanian orang-orang Israel. Jadi sejak kecil bisa kita bayangkan bahwa Yohanes Markus ini karena tinggal di Yerusalem, dia sudah akrab dengan hal-hal kerohanian, dengan seputar bait Allah, dengan segala peribadatan, hal-hal rohani yang pasti mendukung pertumbuhan imannya. Kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul lebih lanjut, di rumah itulah Petrus tinggal setelah dibebaskan dari penjara.
Jadi bisa kita bayangkan saudara-saudara, Petrus tinggal di rumahnya Maria, ibunya Yohanes Markus. Bisa kita bayangkan juga, mungkin dari kecil Markus mendengar kisah-kisah Petrus yang bercerita tentang gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kecintaannya pada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang dia imani bertumbuh secara luar biasa karena dia punya support system yang luar biasa. Dikatakan juga di Kolose bab 4 ayat 10, Markus adalah seorang Yahudi Kristen, keponakan Barnabas. Kurang apa coba saudara-saudara? Udah teman seperjalanan Paulus, penerjemah Petrus, dia juga keponakannya Barnabas. Barnabas kita tahu salah satu tokoh penting dalam gereja perdana, pewarta yang luar biasa, teman seperjalanan Paulus. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, bagaimana Markus bertumbuh imannya dengan sehat luar biasa, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Dikatakan juga rumahnya Maria, ibunya Yohanes Markus ini seringkali digunakan untuk tempat jemaat-jemaat berkumpul. Waduh, kurang apa lagi coba saudara-saudara yang terkasih. Dari kecil dia sudah sering kali melihat jemaat berkumpul, berdoa, membaca firman, saling bersharing, saling menguatkan. Jadi Markus ini, pantesan dia bisa menulis Injilnya tentang Yesus Kristus yang luar biasa karena support system yang luar biasa. Support system yang sangat mendukung dia. Nah, dari situ saudara-saudara, marilah kita berpikir ulang bagaimana mendidik anak-anak dalam keluarga kita. Saya yakin Anda pasti berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Anda. Betul? Saya juga yakin Anda pasti memberikan gizi-gizi yang terbaik untuk anak-anak Anda. Romo, mendingan saya orang tua nggak makan atau makannya sedikit supaya anak-anak saya bisa makan dengan baik. Gizi yang baik, makanan terbaik kalau bisa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita manusia bisa memberikan pendidikan sebagai aset masa depan buat anak-anak kita, mempersiapkan mereka secara luar biasa dengan makanan, dengan segala macam pergaulan, les, kursus, kumon, dan lain sebagainya. Apakah kita tidak juga sebaiknya membekali anak-anak kita dengan hal-hal rohani? Jangan sampai di lingkungan giliran keluarga kita dapat jatah ketempatan buat doa lingkungan, misal lingkungan karena nggak mau repot kita menolak-nolak. Jangan biarkan kerepotan itu mengalahkan pendidikan iman anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita juga mengenal bagaimana hidup Kristiani, misa, ibadah, bulan kitab suci, rosario di lingkungan. Biarlah mereka melihat itu, hidup dalam memori mereka. Dan iman mereka secara sadar maupun tidak sadar bisa bertumbuh di situ. Mulai dari sekarang, berjuanglah untuk menyuburkan iman anak-anak kita. Iman setiap anggota-anggota keluarga kita. Karena apa? Keluarga sangat menentukan bagaimana pertumbuhan kita. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan kita, kerepotan-kerepotan kita malah melunturkan, bahkan mengalahkan, meniadakan acara-acara yang mendukung kebersamaan dalam keluarga kita. Mari saudara-saudaraku, kita jadikan keluarga kita sebagai kekuatan bagi kita. Kalau ada kebersamaan, apapun yang kita rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jangan lupa video ini untuk di-like, di-komen, di-share. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Bye-bye.